Pertanyaannya, ini bagaimana kalau 3 waktu? Padahal dalam kota juga, sebelum menjelang asar kita perjalanan start. Ternyata asar udah macet, maghrib macet, isya pun macet. Bahkan mungkin nyampe rumah jam 10 malam. Nah, berarti 3 waktu ini. Apakah setiap waktu itu ketika dalam perjalanan macet, kita niatkan dulu, kita tayamum, atau kita jamak sekaligus nanti? Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. SAK TV, ngaji terus ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Pak siapa? Pak Muhammad Jawahir. Jawahirul Maknun. Ada kitab saya dulu, kitab Balaghah itu Jawahirul Maknun. Pak Haji Sudadi. Pak Haji Sudadi. Ustaz Hasim. Tri Santoso. Pak Tri Santri. Oh, Tri Santo. Saya kirain santri. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat ibadah, dan apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma amin. Dari Jakarta sampai sini kan bisa 4 jam kalau macet. Nah, itu berlaku hukum rukhsah jamak tidak itu? Karena jarak belum sampai dihitung musafir. Ya. Yang kejadian saya kemarin juga Pak Ustaz. 5:30 saya jalan. Biasanya 20 menit. Biasanya ya paling lama 2,5 jam lah paling lama ya. Nah kemarin saya tempuh sampai 8:30. Dari jam? Dari 5:30. Waduh, 4 jaman. 3 jam. Ya, berarti, ya. Ya, Dari Senen sampai ke Semanggi itu 5:30 sampai jam 8:30. la ilaha illallah. Ya, inilah resiko kita tinggal di kota. Jadi kalau kasusnya seperti itu, waktu tempuh memakan banyak waktu, jarak tempuh tidak memenuhi syarat. Ya, syarat qashar maksudnya. Ya, syarat qashar kan kurang lebih 82 kilo. Nah, kalau dari sana kan belum, dari Senen ke sini, ya. Paling antara 20-an kilo. Ya. Jadi kita boleh menjamak. Boleh menjamak. Dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu boleh menjamak. Kenapa? Karena jamak itu ya, Asalkan sudah sholat. tidak ada ketentuan masafah, tidak ada ketentuan jarak dalam jamak. Jadi bahkan dalam kitab-kitab fikih itu jamak sekalipun tidak musafir tetapi lihajatin, karena memang urgen ya, lihajatin ya, maka itu diperbolehkan jamak ya. Urgen, sesuatu yang urgen ya, itu boleh jamak, karena tapi tidak boleh qashar, jamak saja. Jamak ini kan biasanya 2 waktu gitu. Pertanyaannya, ini bagaimana kalau 3 waktu? Padahal dalam kota juga, sebelum menjelang asar kita perjalanan start. Ternyata asar udah macet, maghrib macet, isya pun macet. Bahkan mungkin nyampe rumah jam 10 malam. Nah, berarti 3 waktu ini. Apakah setiap waktu itu ketika dalam perjalanan macet, kita niatkan dulu, kita tayamum, atau kita jamak sekaligus nanti? Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau jamak ya tetap ada aturannya. Maghrib sama isya, kemudian zuhur sama asar. Tidak ada jamak asar sama maghrib misalkan, atau jamak 3 itu kan. Asar, maghrib, isya. Ya, itu namanya tergandeng yang 3 itu ya. Jadi
Memang ada aturannya. Maka bagaimana solusinya gitu kan? Ketika asar kita belum sholat ternyata bablas juga. Asar mentok ke maghrib, maghrib mentok ke isya. Ya misalkan. Maka untuk asarnya sendiri, kalau misalkan masih memungkinkan kita ini sholat ya, sekalipun tidak sempurna maka sholatlah. Sholat ya, sholat. Namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat lihurmatil waqti. Ya. Tapi nanti setelah kondisi normal maka sholat lagi. Sholat lagi tadi lihurmatil waktinya itu. Karena biasanya lihurmatil wakti ini dilakukan dengan apa namanya, tidak memenuhi syarat-syarat biasanya. Misalkan pakaiannya najis, ya kan? Atau tak punya wudhu. Berarti kan hanya apa namanya, hanya sekedar apa? Hanya menghormat waktu saja. Biar apa? Biar kita ini tidak berdosa, ya kan? Maka kemudian sholat yang memang tadi hurmatil waktu tadi tidak lengkap syaratnya, ya syaratnya ada yang dilanggar, berarti kan tidak sah sebenarnya, cuma karena menghormat waktu saja. Maka nanti setelah kita sudah sampai di rumah dalam keadaan sudah lapang, maka sudah sholat lagi. Yang maghrib sama isyaknya itu bisa dijama. Maghrib sama isyaknya bisa dijama. Ya. Ya kalau misalkan dah kondisi kayak tadi, ya jam isya, mau isya itu masih di Semanggi, ya kan? Total, oh, ini udah ada perkiraan sampai di sini jam 9 ini gitu kan misalkan. Kan yang memungkinkan kan jamak takhir kan. Yang memungkinkan jamak takhir. Maka yang perlu diperhatikan jamak takhir, niatkan oleh kita jangan sampai waktunya terlewat. Waktunya maghrib maksudnya. Paham ya? Jangan sampai waktunya terlewat. Kalau jamak takdim misalkan ya, jangan sampai kita salam. Jangan sampai selesai. Misalkan nih kita di depan kita belum niat misalkan. Jamak takdim misalkan. Di tengah-tengah, aduh nanti ribet nih kayaknya. Ya, ini bakalan ribet nanti. Atau misalkan maghrib masih di kantor. Aduh nanti takut kecapean sampai rumah. Kebablasan saya ketiduran misalkan itu kan. Mau dijamak misalkan. Maka misalkan belum berniat kita di awal, di tengah-tengah kita kemudian terbesit untuk menjamak, ini masih boleh, jangan sampai salam. Ya. Jamak takhir sebelum masuk waktu. Jangan sudah masuk waktu baru kita niat. Kenapa? Karena yang maghrib itu menjadi fatat. Menjadi sholat yang terlewat. Sholat yang terlewat maka bukan nanti dijamak tetapi di qadha. Maghribnya qadha, kemudian isyaknya baru sholat adaan. Nah, tapi kalau sudah niat di maghribnya itu, maka nanti di rumah misalkan kita sholat jamak tadi, maka ya udah semuanya adalah jam'an lillahi ta'ala. Niatnya tidak harus seperti niat yang diucapkan pada saat mau sholatnya ya. Tidak harus seperti itu. Nah, misalnya kan niat itu kan di dalam hatinya kerentek aja sudah cukup iya. itu. Jadi bukan nanti saya jamak aja. Gitu. Kerentek dalam hati itu sudah niat. Jadi niat itu yang dalam hati bukan yang di mulut. Jadi kerentek kita dalam hati itu sudah cukup menjadi niat kita. Bahasa apa ya? Bahasa apa aja. Zaman kerentek kan nggak ada hurufnya. Iya kan?
Paham ya? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.